Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam kedaulatan rakyat. Salam. Silatnas Abdesi, Asosiasi Pemerintah Desa sudah usai. Tapi gaungnya sampai sekarang masih terus terasa. Gaungnya tapi gaung yang kurang baik. Karena sewaktu Silatnas tersebut ada indikasi mendukung Jokowi untuk 3 periode. Kenapa saya katakan indikasi? Karena itu disanggah oleh Surtawijaya, Ketua Abdesi yang dalam tanda kutip bodong gitu istilahnya. Iya. Karena yang asli kan sudah kita bahas juga itu Yang kan. asli yang ada badaknya. Iya. Nah, ini deklarasi dukungan Jokowi 3 periode oleh ribuan orang yang datang, perangkat kepala desa di Abdesi kemarin itu rencananya akan dilaksanakan setelah Lebaran, Kang. Itunya ya, apa deklarasi 3 periode. Deklarasinya. Tetapi ini ada yang menarik, Kang. Ada yang menarik kenapa? Karena konon katanya ribuan kepala desa ini yang mendukung Jokowi 3 periode ini dikasih uang. Oh, oke. Dan lumayan uangnya, Kang. Lumayan ya. Berapa 10 tuh? juta. Oh, 10 juta. Jadi kalau beli minyak goreng bisa berapa liter itu. Sekali lagi ini, aduh, settingan-settingan, Kang. Iya. Gimana ini, Kang, melihatnya, Kang? Kalau kata mahasiswa itu, aduh mohon maaf nih Abdesi yang mau deklarasi Jokowi 3 periode setelah Lebaran. Kan. Karena sebelum Lebaran sudah jatuh. Kan. Ya mudah-mudahan tidak ya. Tapi artinya itu sebuah ungkapan bentuk dari kekesalan yang luar biasa dari mahasiswa, rakyat, teman-teman buruh dan emak-emak semuanya gitu. Yang terus-menerus mengarahkan pada amandemen UUD 45. Terutama untuk penundaan pemilu ataupun presiden 3 periode. Nah ini kan langkah yang apa ya, blunder saya kira. Blundernya pun blunder level nasional. Karena sudah ketahuan ternyata itu organisasi yang bodong karena yang asli itu yang tercatat di Kemenhumham. Sedangkan ini hanya tercatat di Kesbangpol katanya. Jadi ya kalau kita perhitungkan secara derajat di bawah lah derajatnya kalaupun nggak disebut bodong gitu. Dan rupanya gitu kan kita juga mendengar bahwa yang beneran pun gitu, Abdesi yang sah pun itu memang sudah diminta gitu. Sudah diminta untuk sama-sama deklarasi 3 periode tapi nggak mau dia gitu. Ini yang nggak mau, ini yang mau ya sudah. Maka bayangan kita kan oke, karena ini mau 6 bulan yang lalu nih ceritanya nih ya. Ya sudah untuk dikuatkan udah dewan pembinanya LBP gitu. Nah, kan? Dan kalau sudah ada LBP di sana ya 10 juta per orang cincai lah. Ya ini menarik loh yang 10 juta itu kan. Kalau kata Rocky Gerung nih memperkirakan Muhaimin Iskandar sama LBP Luhut Binsar Panjaitan yang dalang dibalik semua ini gitu Kang. Ya ada kemungkinan ya namanya kemungkinan ya kan bisa iya bisa tidak gitu kan. Betul. Ya mungkinnya menjadi kuat karena kan kita tahu Pak Muhaimin juga kemarin yang salah satu getol mewacanakan 3 periode. Kalau bicara Menteri Desa itu kan dari PKB gitu. Jadi logikanya menjadi masuk kalau misalkan ternyata di belakangnya atau yang menjadi banknya gitu Muhaimin dan LBP gitu. Kalau dihitung-hitung memang kalau 10 juta yang diundang itu misalkan 80.000 lah misalkan ya kepala desa yang diundang gitu kan. Dengan ongkos 10 juta berarti kan kisaran 800 miliar itu sampai dengan ya 1,6 triliun kan gitu. Itu bukan angka yang sedikit gitu yang dihabiskan. Pengorbanannya luar biasa Kang ya. Buat kita angka yang tidak sedikit Kang. Buat mereka bisa jadi itu angka kecil itu. Nah ini upaya-upaya yang dilakukan untuk terus ya menggolkan presiden 3 periode. Ini ada hubungannya juga ini Kang. Kan kalau LBP mengatakan kemarin kekeh ya kan karena big data ya kan kalau tidak salah 110 juta ya kan yang mendukung presiden 3 periode. Terus ada upaya-upaya yang dilakukan. Ini udah mulai kebongkar nih kayak Abdesi gitu loh. Nah, terakhir itu ICW kalau tidak salah mendatangi kantor LBP ya Kang. Ya, untuk meminta informasi kejelasan. Karena kan yang berbicara nih pejabat publik.
tentu dia harus bisa membuka apa yang menjadi dasar dari kalimat-kalimatnya. Sebetulnya Kang, kalau itu tidak ada pembanding, bisa jadi fine-fine saja. Oke. Misalkan yang bisa punya big data di internet itu hanya Pak LBP. Ya sudah, kita percaya saja. Tapi kan masalahnya internet itu begitu sangat terbuka gitu. Semua orang bisa mengakses, semua orang bisa melakukan assessment gitu. Banyak yang jago-jago lagi ya. Banyak yang jago-jago dan yang sudah muncul juga. Beberapa pakar muncul di bidang itu sampai menyebutkan bukan 110 juta, ini data saya menunjukkan cuma 10.000 kok. Itu dari 10.000 ke 110 juta itu berapa ratus ribu persen itu. Iya. Nah, ini kan bisa jadi dianggap sebagai sebuah kebohongan publik. Maka mungkin maksudnya ICW datang ke kantor Pak LBP untuk meminta data itu. Nah, kalau data itu nggak dikasih, ya mestinya ini bisa berlanjut. Kalau ICW mau mengajukan hukum gitu misalkan, gugatan hukum ya kebohongan publik. Dan ini kan sekarang sudah kelihatan sekali benang merahnya gitu. Mulai dari Muhaimin, Airlangga Hartarto, Zulhas, kemudian disambut oleh LBP bilang begitu, kemudian sekarang Abdesi gitu. Ya sudah, itu udah terang benderang gitu. Iya. Pada hari ini Indonesia Corruption Watch resmi mengirimkan surat permintaan informasi publik kepada Saudara Luhut Binsar Panjaitan, Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi, perihal pernyataannya tentang big data pengguna internet yang diduga mendukung penundaan pemilu tahun 2024. Kenapa kami concern di sini? Setiap informasi yang disampaikan oleh pejabat publik, yaitu Saudara Luhut, berdasarkan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, harus mampu dijelaskan bagaimana metodologinya, kapan dilakukan, dan untuk apa dilakukan. Sebab kami mencermati sejumlah peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Kementerian Koordinator Bidang Maritim dan Investasi tidak terdapat klausula tugas untuk berbicara soal politik. Sehingga ini menjadi concern ICW sekaligus masyarakat sipil luas untuk menagih apa yang disampaikan oleh Saudara Luhut. Kami juga tidak sependapat dengan pernyataan juru bicara Luhut Binsar Panjaitan, Saudara Jordi, yang mengatakan informasi itu tidak dapat dibuka kepada publik. Karena informasi itu secara terang dan bisa didengar oleh masyarakat luas berdasarkan salah satu video di YouTube yang kita lihat, mestinya ia dapat mempertanggungjawabkan apa yang ia sampaikan. Apalagi yang bersangkutan menduduki jabatan cukup penting di Republik ini, sehingga apa yang keluar dari ucapannya harus bisa dijelaskan secara clear. Sebab kalau kita berbicara soal penundaan pemilu, sudah jelas dalam konstitusi kita, pergantian presiden 5 tahun sekali dan tidak ada urgensi satupun untuk menunda pemilu tersebut. Kami menunggu jawaban dari Kementerian Koordinator Bidang Maritim dan Investasi, bagaimana tanggapan mereka terkait dengan permintaan informasi publik yang disampaikan. ICW dalam rangka untuk meminta informasi itu. Di kita itu kan ada keterbukaan informasi publik. Betul. Berarti kalaupun toh itu belum mau disampaikan, dikeluarkan oleh LBP, harusnya ini juga menjadi apa ya, bisa ditindaklanjuti ya, karena ada tadi kebohongan publik. Kemudian ini nggak mau karena era keterbukaan informasi publik itu nggak mau dibuka gitu. Berarti kan masalah juga itu, Kang. Iya kan, intinya adalah bahwa hari ini teknologi sudah semakin maju, semua orang mudah mengakses itu, dan ini para pemimpin kita di Jakarta sana, ini memang kan sebagiannya juga di era sebelum milenial itu ya. Mungkin generasi baby boomers itu, yang memang tidak terlalu paham dengan dunia digital, dengan dunia teknologi. Jadi suka lupa-lupa gitu. Kalau rakyatnya sudah makin cerdas tuh mereka lupa gitu. Padahal mudah gitu untuk mencari tahu. Harusnya tuh ada kesadaran yang cukup kuat, karena di kantor Pak LBP sendiri yang bilang bahwa saya memperkerjakan puluhan anak-anak muda gitu. Bahkan termasuk generasi Z mungkin, yang begitu melek teknologi. Tapi kok bisa blunder seperti ini gitu. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ini cara Allah gitu untuk membuka kotak-kotak Pandora di Indonesia, sehingga untuk memperjelas mana orang-orang yang memang betul cinta tanah air dan ingin menjaga demokrasi Pancasila, mana orang-orang yang sekedar ingin mengenyangkan perutnya dan keluarganya dan perusahaan.
Ini kan saya pernah ingat apa yang disampaikan Kang Epul. Satu kebohongan akan membuat kebohongan yang lainnya, Iya. gitu Kang ya. Tapi juga pada saat yang bersama satu kebohongan akan membuka kebohongan itu sendiri, Iya. gitu. Nah, ketika kita bicara soal pemerintah ingin berpegang teguh pada hukum, ya kan, berpegang teguh pada aturan konstitusi dan sebagainya. Bicara soal abdesi, Iya. ini jadi pertanyaan besar juga. Abdesi yang kemarin itu, yang Silatnas di Istora Senayan, berarti kan itu abdesi yang tidak sah. Pertama tidak sah. Tidak sah, ya kan? Dan ini akhirnya abdesi yang sah yang sudah ada pengesahan dari Kemenkumham, itu membuat pernyataan sikap. Salah satu pernyataan sikapnya mempertanyakan, kok bisa pemerintah, gitu loh, Betul. mengundang, mengiyakan, gitu loh, organisasi yang tidak sah. Iya. Itu juga kan jadi tanda tanya besar. Artinya ini kebohongan-kebohongan yang sudah mulai terkuak. Gitu. Iya, betul. Kan tadi pertama tidak sah. Ya. Kedua, dia melakukan aksi-aksi yang mencederai demokrasi Pancasila. Pelanggaran konstitusi. Bahkan sebagian pakar bilang ini sudah masuk kategori teroris konstitusi. Gitu. Kejahatan konstitusi. Nah, kemudian adanya uang saku 10 juta itu per orang itu baru indikasi ya kemungkinan. Iya. Bisa jadi yang benarnya 100 juta. Iya, makanya saya kira Polri mudah-mudahan bisa bersikap independen di sini, netral, untuk mencari tahu siapa sebetulnya dalang aktor utama di belakang ini. Kan kalau selama ini kan baru asumsi. Iya. Wah, kayaknya si LBP nih, kayaknya si Muhaimin nih. Iya. Nah, polisi harus menjaga agar ini tidak menjadi bola liar. Iya. Bagaimana caranya? Ya lakukan penyelidikan secara profesional. Seperti biasa, bagi yang ingin membersamai kami dengan membantu operasional channel ini, sahabat bisa mendonasikannya ke nomor rekening yang ada di bawah sini. Dan silakan untuk mengkonfirmasikannya ke nomor yang ada di sini.